Piala Dunia 2010 menjadi salah satu turnamen yang paling berkesan bagi banyak orang. Mulai dari tarian Shabalala, gol hantu Frank Lampard, hingga tendangan kungfu Nigel de Jong kepada Xabi Alonso. Pada edisi tersebut, timnas Spanyol keluar sebagai juara. Vicente del Bosque mempersembahkan trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Spanyol. Di partai puncak, mereka mengalahkan Belanda dengan skor tipis 1-0. Pertandingan berlangsung sengit. Meski Spanyol dominan melakukan serangan, tapi Belanda tetap saja merepotkan. Bahkan, mereka nyaris mencuri 1 gol lebih dulu. Beruntung, kaki Iker Casillas mampu mematahkan tendangan Arjen Robben. Momen tersebut jadi salah satu yang paling krusial dalam laga ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas bagaimana taktik Spanyol di final Piala Dunia 2010. Pada masa itu, kedua negara diperkuat oleh pemain yang sedang dalam masa premnya. Pos lini tengah dan depan Belanda diisi oleh nama-nama besar seperti Nigel de Jong, Van Bommel, Sneijder, Dirk Kuyt, Robben, dan Robin van Persie. Sementara starting line up Spanyol banyak diisi oleh bintang dari Real Madrid dan Barcelona. Hanya Capdevila serta David Villa yang pada waktu itu berstatus sebagai pemain Villarreal dan Valencia. Untuk menyatukan skuadnya, Vicente del Bosque sering mengajak pemainnya berdiskusi, terutama yang berseragam Real Madrid dan Barcelona. Upayanya itu dilakukan agar situasi ruang ganti tetap solid. Menghadapi Spanyol yang kuat dalam penguasaan bola, Van Marwijk memiliki pendekatan yang cukup menarik. Dia memberi instruksi kepada anak asuhnya untuk tidak ragu dalam berduel dan melancarkan tackle. Dalam sebuah interview, pelatih Belanda itu mengatakan kalau bermain agresif bukan gayanya, tapi Van Marwijk memang ingin memenangkan pertandingan tanpa bermain cantik. Di momen ini, Van Bronckhorst melakukan 2 tackle agresif hanya dalam kurun waktu 10 detik. Dan itu terjadi saat laga baru berjalan 2 menit. Menariknya, aksi-aksi agresif ini tidak hanya dilakukan di awal pertandingan saja, melainkan konsisten sepanjang laga. 2 gelandang bertahan mereka, Mark Van Bommel dan Nigel de Jong, jadi yang paling sering melakukannya. Yang paling memorial dan tertanam di benak penonton tentu tendangan kungfu Nigel de Jong kepada Xabi Alonso. Berbanding terbalik dengan Belanda, Spanyol memilih pendekatan yang lebih ofensif. Mereka mendikte jalannya pertandingan dengan memainkan permainan yang menjadi ciri khasnya. Umpan-umpan pendek atau lebih dikenal tiki-taka. Ide bermain Vicente del Bosque cukup jelas. Dia menempatkan banyak pemain di area tengah. 3 gelandang saja tidak cukup. Iniesta dan Pedro yang bermain sebagai winger juga diinstruksikan untuk lebih aktif di area sentral. Dengan banyaknya pemain di tengah, Spanyol bisa mempertahankan penguasaan dalam waktu yang lama karena banyak opsi passing yang tersedia. Overload Spanyol di area tengah ini juga dimanfaatkan untuk progresikan bola. Dalam momen ini, terlihat jelas kalau keberadaan Pedro di ruang antar lini tidak dapat di-cover oleh 2 gelandang Belanda. Sementara saat menyerang melalui sisi lapangan, Spanyol biasa menggunakan fullback-nya. Di babak pertama, Sergio Ramos yang menempati bek kanan tampil cukup agresif. Bahkan, mantan kapten Real Madrid itu sempat hasilkan peluang berbahaya. Meski menguasai pertandingan, nyatanya Spanyol tidak mudah menembus defense Belanda. Di fase tanpa bola, anak asuh Van Marwijk cenderung bertahan dengan medium block. Strukturnya cukup dinamis.
Van Persie dan Sneijder merupakan pemain yang sering menjadi pressure depan. Untuk merespon taktik Spanyol, negeri kincir angin memberikan instruksi kepada fullback untuk mengikuti pergerakan winger. Dalam beberapa momen, Van Bronckhorst atau Van der Wiel mengikuti Iniesta dan Pedro yang masuk ke tengah. Ruang yang ditinggal fullback itu biasa di-cover oleh winger yang drop. Di sini, De Kuyt turun untuk cover sekaligus marking Sergio Ramos. Selain winger, center back juga dapat menjadi pelindung ruang kosong yang ditinggal back sayap. Sementara saat serangan Spanyol mulai memasuki final third, Belanda berusaha merapatkan shape bertahan. Gelandang juga sangat aktif membantu lini belakang. Cara seperti ini cukup bisa meredam serangan tim Matador. Di laga ini, Belanda memang lebih fokus dalam bertahan. Untuk urusan mencetak gol, Van Marwijk tampaknya mengandalkan serangan transisi, dengan mengandalkan kualitas yang dimiliki oleh penyerangnya, terutama Arjen Robben. Instruksi untuk bermain agresif tadi membuat tim berseragam oranye itu sangat kuat dalam situasi chaos atau kemelut. Mereka sering memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan serangan balik. Peluang terbaik mereka dalam partai final lahir dari situasi ini. Setelah berhasil mengantisipasi serangan direct Spanyol, Sneijder mengirim umpan terobosan kepada Robben. Namun, peluang ini digagalkan oleh kaki Casillas. Guna membongkar defense Belanda, Vicente Del Bosque melakukan pergantian pemain. Jesus Navas dimasukkan menggantikan Pedro. Pemain yang baru masuk itu diberi tugas yang sedikit berbeda. Dia lebih sering beroperasi di area sayap, cukup jarang bergerak ke tengah. Selain itu, Navas juga diberi mandat untuk lebih sering melakukan penetrasi. Baru 8 menit bermain, Jesus Navas menciptakan ancaman bagi Belanda. Manuvernya dari sisi kanan diakhiri crossing mendatar ke David Villa. Tapi peluang emas ini masih bisa digagalkan oleh kiper Belanda. Dengan beroperasinya Navas di area sayap, pergerakan Andres Iniesta semakin cair. Dia sangat aktif beroperasi di area tengah untuk terlibat langsung dalam fase penciptaan peluang. Puncaknya terjadi pada tambahan waktu babak kedua. Keberadaannya di ruang antar lini menarik Heitinga keluar dari posnya. Setelah memberikan bola pada Xavi, Iniesta berlari ke depan untuk ekspos ruang kosong. Di momen ini, wasit menganggap Heitinga menarik badan Iniesta, sehingga bek Belanda itu menerima kartu merah. 8 menit berselang, Iniesta kembali berulah. Setelah berhasil merebut bola, pemain Spanyol langsung melancarkan serangan balik melalui aksi progresif Jesus Navas. Meski sempat dihentikan, namun bola tetap bisa sampai ke kaki Fernando Torres. Umpan Torres kepada Iniesta memang digagalkan oleh Van der Vaart. Tetapi bola liar segera disambut Fabregas dan diselesaikan Iniesta dengan tendangan keras. Akhirnya, Spanyol bisa membobol gawang Belanda 5 menit menjelang waktu extra time berakhir. Permainan atraktif Vicente Del Bosque mampu membenamkan taktik agresif Van Marwijk. Kemenangan ini mempertegas Spanyol sebagai kiblat sepak bola dunia pada masa itu. Akhirnya, La Furia Roja sukses mempersembahkan trofi Piala Dunia bagi negaranya. Skuad timnas Spanyol pada masa itu patut berbangga karena capaian yang diraih sangat luar biasa. Kira-kira siapa pemain jagoan kalian yang berada di skuad Spanyol saat itu? Coba tulis jawabannya di kolom komentar.